Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya dari program studi D3 Optometri angkatan 2020. Saya akan membawakan tugas yang diberikan oleh Dr. Suraya, berjudul media refrakta, visual pathway, dan bagaimana kita bisa melihat. Media refrakta. Media refraksi. Anatomi media refraksi mata adalah perubahan jalannya cahaya yang diakibatkan oleh media refrakta. Mata, alat-alat refraksi mata terdiri dari permukaan kornea, humor aqueous, cairan bilik mata, permukaan anterior dan posterior lensa, dan badan kaca corpus vitreum. Yang pertama, kornea adalah jaringan transparan yang ukuran dan strukturnya sebanding dengan kristal sebuah jam tangan kecil. Kornea ini disisipkan ke sklera di limbus lekuk melingkar. Pada persambungan ini disebut sulcus skleralis. Kornea dewasa rata-rata mempunyai tebal 0,54 mm di tengah, sekitar 0,65 mm di tepi, dan diameternya sekitar 11,5 mm. Dari anterior ke posterior, kornea mempunyai 5 lapisan yang berbeda-beda. Lapisan epitel yang berhubungan dengan lapisan epitel konjungtiva bulbaris, lapisan Bowman, stroma, membran, descemen, dan lapisan endotel. Lapisan epitel mempunyai 5 atau 6 lapis sel endotel, hanya satu lapis. Lapisan Bowman merupakan lapisan jernih aseseluler yang merupakan bagian stroma yang berubah. Yang kedua, humor aqueous. Humor aqueous diproduksi oleh badan siliaris setelah memasuki kamera akuli posterior. Humor aqueous melalui pupil dan masuk ke kamera akuali anterior dan kemudian ke perifer menuju ke sudut kamera akuali anterior. 5,5 humor aqueous difiltrasi dari darah dan dimodifikasi komposisinya untuk disekresikan oleh badan siliaris. Di kamera akuali posterior, humor aqueous diproduksi dengan kecepatan 2-3 per menit dan mengisi kamera akuali anterior sebanyak 25 UL serta kamera akuali posterior sebanyak 60 UL. Humor aqueous mengalir di lensa melewati pupil ke ruang anterior sebagaimana air keluar mata melalui lorong-lorong dan trabecular meshwork. Trabecular meshwork adalah saluran seperti saringan yang mengelilingi tepi luar dan iris dalam sudut ruang anterior dibentuk di mana menyisipkan iris ke dalam badan siliaris. Jumlah yang lebih sedikit masuk ke dalam badan siliaris yang terbuka dan ke iris, di mana ia akhirnya berdifusi ke dalam pembuluh darah di sekitar bola mata. Yang ketiga, lensa adalah struktur bikonkev avaskular tak berwarna dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa digantung di belakang iris oleh sonula dan menghubungkannya dengan badan siliar. Di anterior terdapat humor aqueous, di sebelah posterior terdapat vitreous. Kapsul lensa adalah suatu membran yang semi-permeabel, sedikit lebih permeabel daripada dinding kapiler yang akan memungkinkan air dan elektrolit masuk. 5 lapisan epitel subkapular dengan berubahnya usia serat-serat lamelar subepitel terus diproduksi sehingga lensa semakin lama menjadi lebih besar dan kurang elastik. Nukleus dan korteks terbentuk dari lamelea konsentraris yang panjangnya. Garis-garis perhubungan yang terbentuk dengan persambungan lamae ini ujung ke ujung berbentuk Y. Bila dilihat dengan stilap, bentuk Y ini tegak anterior dan terbalik ke posterior. Yang keempat, vitreous. Vitreous adalah suatu badan gelatin yang jernih dan avakular yang berbentuk 2/3 dari volume dan berat benda. Vitreous mengisi ruang yang dibatasi oleh lensa, retina, dan diskus optikus. Permukaan
luar vitreous membran hyaloid normalnya berkontak dengan struktur-struktur berikut: kapsula, lensa posterior, serat-serat soluna, pars plana, lapisan epitel, retina, dan caput nervi optik. Basis vitreous mempertahankan penempelan yang kuat sepanjang lapisan epitel, pars plana, dan retina tepat di belakang ora serrata, pelekatan ke kapsul lensa dan nervus opticus. Kuat pada awal kehidupan tetapi segera hilang. 5 vitreous berisi air sekitar 99%, sisanya 1% meliputi 2 komponen kolagen dan asam hyaluronat yang memberikan bentuk dan konsentrasi mirip gel pada vitreous karena kemampuannya mengikat banyak air. Bagaimana kita bisa melihat? Bila pembiasan cahaya berbentuk bayangan pada mata sama dengan panjang aksial bola mata, kita akan melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata. Bila pembiasan cahaya pembentukan bayangan pada mata lebih pendek dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram sehingga rabun jauh, miopia, dan butuh bantuan kacamata lensa cekung minus melihat lebih jelas. Bila pembiasan cahaya pembentukan bayangan pada mata lebih panjang dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun dekat, hipermetropia, dan butuh bantuan kacamata lensa cembung plus agar bisa melihat jelas. Perbedaan ketajaman penglihatan pada manusia bervariasi, ada yang melihat sangat jelas dan tajam tanpa kacamata, atau sebaliknya perlu bantuan kacamata agar dapat melihat jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Karena terdapat keragaman dalam besarnya diameter aksial bola mata. Dalam kondisi normal, kekuatan pembelokan cahaya pada kornea maupun lensa adalah sama pada setiap orang, sehingga cahaya masuk ke dalam mata akan jatuh pada tempat yang sama, yaitu area penglihatan sentral. Ketika di antara aksial bola mata berbeda, maka posisi area penglihatan sentral berubah pula, dapat lebih depan atau lebih belakang dari posisi seharusnya. Untuk mengejar perubahan posisi area sentral diperlukan alat untuk merubah posisi jatuhnya cahaya, yang alat bantu refraksi seperti kacamata ataupun lensa kontak. Dalam mata terdapat 110 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut. Sel batang berfungsi melihat gelap dan terang, sedangkan sel kerucut melihat warna. Masing-masing sel batang memiliki tugas untuk bekerja saat gelap atau terang, dan sel kerucut bekerja pada satu warna. Mari kita belajar setidaknya 18 jam, bekerja setidaknya 18 jam sehari, sedangkan kapasitas kerja sel batang dan kerucut hingga habis pigmen pembentukan bayangan tidak lebih dari 1 menit. Ketika ada sel batang dan kerucut kehabisan kapasitas pigmen, maka fungsi pembentukan bayangan akan diambil alih oleh sel-sel lain walaupun pigmennya berbeda. Dan yang terakhir, visual pathway. Kita bisa lihat sendiri di sini gambarnya. Dan yang pertama, saraf optik 4-50 mm, interorbital 25-30 mm, internalikular 5-9 mm, intrakranial 10-16 mm, intraakular part optic papille or optic disc, optic nerve heart. Di sini retina dan choroid, sclera. Di sini surface nerve, filtre layer, prelaminar region, lamina cribosa region, retrolaminar region. Intraorbital part anterior terpisah dari otot ekstrakular oleh lemak. Orbita posterior annulus sin, lateral ganglion siliar, cabang N3, N nasosiliar, plexus nervus, arteri optilmica, vena optalmica superior. Intrakranial part, breadth di atas sinus cavernosa, chiasma optik terbentuk tepat di atas sela, tertutupi hanya oleh rapia meturi, selubung otak. Chiasma opticum, serat dari nasal menyiap.
Tractus opticum, pita silinder yang datar yang berjalan posterolateral dari chiasma opticum. Setiap traktus terdiri dari serat temporal yang tidak menyimpan dan serat nasal yang menyilang. Radiasi optik lob mayor, serat retina inferior melewati lobus temporal dan melingkari tonjolan dari vertikal lateral lumbarum. Serat retina superior langsung ke posterior melewati lobus parietal kapsul interna dan berada di atas korteks visual. Korteks visual, tempat di mana dua titik retina konvergensi bertemu. Korteks visual kanan menerima impuls seperdua bagian dari kiri lapang pandang. Korteks visual kiri menerima impuls dari seperdua bagian kanan lapang pandang. Pengaturan serat retina dan jalur penglihatan. Papil nervus optik, serat parietal berada di sebelah dalam retina superficial di nervus optik. Serat mendekat dengan papil superficial di retina berada di tengah nervus optik. Traktus optik, serat makula menyilang dan tidak menyilang menepati dorsolateral. Aspek traktus optik, serat retina perifer atap menyilang dan tidak menyilang berada di medial. Serat retina perifer bagian bawah. Lateral ganiculate body, serat makula 2/3 posterior LGB. Serat retina bagian atas sebagian bagian medikal anterior sepertiga LGB. Serat retina bagian bawah. Radiasi optik, serat retina inferior bagian bawah. Radiasi optik, serat superior bagian atas. Radiasi optik. Korteks visual retina, konteks makula superior, retina perifer anterior, retina atas di atas sulcus carina, retina bawah di bawah sulcus calcarina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.